Shalom saudaraku yang terkasih dalam kasih Tuhan. Kembali kita bertemu kembali dalam kasih-Nya. Sekalipun kita tidak bertatap muka secara langsung, tetapi saya percaya bahwa Tuhan tidak dibatasi dengan tempat dan waktu. Kita bersyukur karena kita punya Allah yang baik dan luar biasa dalam kehidupan kita. Sebelum saya akan menyampaikan renungan, kita akan menyanyikan sebuah pujian terlebih dahulu. Yesus sediakan. Di dalam segala yang terjadi, ku tahu Allah ku bekerja untuk kebaikanku, untuk kebaikanku. Ya peluk aku dengan kasih-Mu dan cintanya memuaskanku. Segalanya Yesus sediakan untuk segala keperluanku. Dia tak pernah ingkar janji, Dia selalu tepati janjinya. Yang terbaik bagiku. Di dalam segala yang terjadi, ku tahu Allah ku bekerja untuk kebaikanku, untuk kebaikanku. Ya peluk aku dengan kasih-Nya dan cintanya memuaskanku. Segalanya Yesus sediakan untuk segala keperluanku. Dia tak pernah ingkar janji, Dia selalu tepati janjinya. Yang terbaik bagiku. Segalanya Yesus sediakan untuk segala keperluanku. Dia tak pernah ingkar janji, Dia selalu tepati janjinya. Yang terbaik bagiku. Dia selalu tepati janjinya. Yang terbaik bagiku. Dia selalu tepati janjinya. Yang terbaik bagiku. Sebelum kita akan merenungkan firman Tuhan, saya akan mengajak kita semua untuk berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami percaya, kami bersyukur bahwa Engkau adalah pribadi yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Saat ini kami bersyukur kembali atas berkat-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Kau sungguh luar biasa ya Bapa. Saat ini sebentar lagi kami akan merenungkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu Tuhan yang boleh menjadi kekuatan buat kami, supaya kami bisa berjalan sesuai dengan kehendak-Mu saja. Berkati hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu, karena hamba-Mu tidak tahu bagaimana harus menyampaikannya, tetapi Engkau secara pribadi akan memberikan hikmat kepada hamba-Mu ini.
Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bersyukur kembali kita bisa bertemu kembali di dalam kasih-Nya, sekalipun melalui sebuah video. Saya percaya bahwa hadirat Tuhan pun bekerja di dalam kehidupan saudara dimanapun saat ini saudara berada. Saat ini saya akan menyampaikan sebuah renungan dengan judul bahwa Tuhan itu adalah kekuatan kita. Tanpa Tuhan, kita tidak akan bisa melakukan apapun di dalam hidup ini. Tetapi karena kekuatannya, kita bisa bekerja, kita bisa memuliakan namanya. Kita akan baca di dalam Yesaya 41. Yesaya 40 ayat yang ke-29 sampai dengan ayat yang ke-31. Saya akan bacakan untuk kita. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan memberikan semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Siapakah di antara saudara sekalian yang boleh merasakan bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang ajaib, Tuhan yang luar biasa, dan segalanya kita semua dapatkan dari Dia. Tentunya kita semua bisa merasakan akan hal ini. Tidak ada yang bisa merasakan kasih Tuhan? Tidak mungkin. Di dalam kehidupan kita bisa merasakan kasih-Nya yang luar biasa. Di dalam keseharian kita, di dalam apapun yang kita kerjakan, kita pasti bisa merasakannya. Asalkan kita mau untuk mengandalkan Tuhan lebih lagi di dalam kehidupan kita. Ketika kita mengandalkan kekuatan sendiri, itu jadinya kita mulai menjadi lelah, lesu, tidak berdaya. Ketika kita mengandalkan kekuatan Tuhan, maka Tuhan sendiri akan bekerja bagi kita. Bukan lagi kita yang hidup dan bekerja, tetapi Tuhan secara pribadi yang bekerja di dalam kehidupan kita. Tuhan tahu segala perkara. Maka dari itu, kenapa sih saya ciptakan lagu Tuhan Sediakan? Karena saya merasa bahwa di dalam setiap kehidupan kita, Tuhan sudah mengetahuinya. Dan Tuhan yang menyediakan yang terbaik buat setiap kita. Apakah Tuhan tidak tahu akan segala yang akan terjadi di dalam kehidupan kita? Jawabannya adalah Tuhan tahu. Makanya saya ciptakan segala di dalam segala yang terjadi. Ku tahu Allahku bekerja untuk kebaikanku. Dia mengerjakan segala sesuatu untuk kebaikan kita, bukan yang lain, saudara. Mungkin ketika kita hidup di dalam jalan Tuhan, itu rasanya berat kita rasakan. Mungkin saudara berkata, kalau ikut rencana Tuhan itu rasanya susah sekali. Saya merasakannya. Bukan saudara saja, saya yang merasakannya. Kenapa sih saya ciptakan lagu ini? Karena itu tadi, saya merasakan bahwa hidup di dalam rencana Tuhan itu bukan suatu yang mudah sebenarnya. Banyak tantangan di depan. Saya tahu banyak tantangan di depan. Banyak juga orang yang tidak percaya sama saya. Tapi it's okay.
gak apa-apa. Saya tahu semua itu kalau saya jalani dengan kekuatan saya sendiri, saya tidak akan kuat. Saya tidak akan mampu. Tetapi ketika saya memandang lagi kepada Tuhan, Tuhan tolong saya nggak kuat Tuhan. Disitulah Tuhan tolong saya. Maka ada lagu ini. Ya Tuhan, aku percaya. Saya berkata seperti itu kepada Tuhan. Kalau di dalam kehidupan saya ini, Engkau tahu yang terbaik di dalam kehidupan saya. Dan Tuhan, aku percaya bahwa di dalam segala yang terjadi ini, Engkau menyediakan yang terbaik bagi saya. Di balik suatu masalah, di balik suatu tantangan, di balik sebuah proses untuk saya mau hidup di dalam rencana Tuhan, inilah lagu yang saya nyanyikan. Saya tahu Tuhan, Kau punya rencana yang indah. Dan ketika itu Tuhan berkata kepada saya, bertanya sih, bukan berkata, apakah kamu mau nak untuk aku bentuk menjadi bencana yang indah untuk kemuliaan namaku? Saya berkata, iya Tuhan, saya mau. Walaupun saya tahu ketika Tuhan mau pakai saya untuk kemuliaan namanya, pasti proses yang saya lalui adalah proses yang sangat berat. Tetapi saya tahu bahwa saya nggak sendirian, tapi saya bersama dengan Tuhan. Makanya nanti saya berkata kepada Tuhan, ya oke Tuhan, saya mau untuk diproses menjadi alat bagi kemuliaan nama Tuhan. Bukan dengan kekuatan saya Tuhan, saya berkata seperti itu. Karena saya tahu, dengan kekuatan saya tidak akan mampu. Hanya dengan kekuatan Tuhan saja saya mampu. Kalau Tuhan nggak bekerja buat saya, ya sudah, saya tidak akan bisa. Mungkin ya jadinya akan berhenti di tengah jalan. Tetapi karena saya hanya mengandalkan kekuatan daripada Tuhan saja, akhirnya Tuhan sendiri yang memberikan kekuatan kepada saya. Dan terbukti, saudara, ketika kita mau ikut dengan rencana Tuhan, Tuhan sendiri akan menyediakan segalanya. Kenapa saya bisa ciptakan lagu seperti ini? Karena saya mengalami bahwa Tuhan menyediakan segalanya buat saya. Segalanya Tuhan sediakan untuk keperluan saya, tanpa saya mikir, saudara. Tidak pernah saya berpikir akan apa yang akan saya makan, atau apapun juga, atau pakaian saya, baju saya ini pun saya tidak memikirkan. Semuanya Tuhan sediakan buat saya. Dan saya tahu Tuhan menyediakan yang terbaik buat kehidupan saya. Jadi, ngapain lagi saya harus takut? Ngapain lagi saya harus khawatir ketika berada di dalam rencana Tuhan? Mungkin orang-orang lain berkata, kok kamu mau sih? Hidupmu seperti apa? Hidupmu bagaimana? Kamu bisa mencukupkan hidupmu dengan apa? Buktinya, sampai sekarang saya sehat, tidak sakit. Ya memang, di dalam kehidupan kita sebagai manusia, kita pernah lah mengalami sakit. Tapi nggak selamanya kan? Saya juga paling cuma 1 hari sakit, lalu sembuh. Dan sekarang sudah kembali sehat. Itu semua karena pertolongan Tuhan di dalam kehidupan saya. Dengan kekuatannya saja saya mampu berjalan. Dengan kekuatan Tuhan, saya bisa melewati semuanya. Kalau bukan Tuhan yang bekerja, maka saya tidak akan bisa bekerja. Dan dengan kekuatan Tuhan saja,
saya bisa untuk melakukan semuanya. Saya bisa melakukan segalanya, itu semua karena Tuhan. Saya bisa tulis renungan di Facebook, itu semua karena Tuhan, bukan karena pikiran saya. Kalau dengan pikiran saya, jujur saya nggak akan mampu tulis seperti itu. Tidak akan mampu saya menulisnya seperti itu. Itu karena pikiran Tuhan yang saya minta. Tuhan berkata kepada saya, tulis nak renungan di Facebook 3 kali. Ya Tuhan, saya taat. Tapi saya tidak bisa Tuhan. Apa yang harus saya tulis? Kehabisan ide saya kadang-kadang. Saya bilang sama Tuhan, ideku ini nggak bisa gitu loh. Pakai kekuatan saya sendiri, pakai otak saya sendiri untuk berpikir, saya nggak bisa Tuhan. Dan akhirnya Tuhan berkata kepada saya, tulis aja nak, nanti aku yang berbicara. Nanti aku yang akan memberikan kamu hikmat. Dan saya taat, saudara. Dan sampai saat ini, saya masih tulis renungan itu selama sebanyak 3 kali, kecuali hari Minggu. Karena hari Minggu waktunya beribadah. Dan saya merasakan benar-benar pertolongan Tuhan yang luar biasa. Ketika Tuhan menyuruh kita untuk melakukan sesuatu, Tuhan pasti sudah memberikan kemampuan. Asal kita mau percaya. Kalau kita nggak percaya, ya Tuhan tidak akan bekerja buat kita. Asal kita percaya kepada Tuhan, maka Tuhan akan berikan kekuatan itu kepada kita. Memang terkadang taat sama Tuhan itu menyakitkan. Kenapa? Kenapa saya bilang menyakitkan? Karena kita mau ini kadang nggak boleh. Kita mau itu kadang nggak boleh. Seperti kesaksian yang sudah saya sampaikan beberapa waktu yang lalu. Saya mau main game, Tuhan bilang, nak, gak ada kerjaan yang lain selain main game. Aduh Tuhan, pada pengen gitu. Tapi Tuhan bilang, bukan kerjaanmu itu. Ya sudah, saya taruh, saya letakkan. Lalu waktunya saya pengen nonton film. Begini nih saya suka sekali dengan drama Korea, saudara. Tetapi ketika saya mulai nonton, Tuhan berkata, nah, ngapain nonton? Gak ada waktu yang lain untuk yang lain, misalnya untuk baca firman kayak atau untuk doa atau lain sebagainya. Nah Tuhan, tadi saya udah doa, kenapa harus saya doa lagi? Saya kadang berkata seperti itu. Tetapi Tuhan bilang, sudahlah, buang semua itu. Itu bukan tugasmu. Bukan tugasmu sebagai hamba Tuhan. Ya, akhirnya saya bilang sama Tuhan, oke lah Tuhan, saya mau tinggalkan itu semua untuk Engkau. Dan akhirnya ketika saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan hanya bilang satu kepada saya. Nak, bisa enggak seluruh waktumu itu kamu gunakan untuk aku? Saya tanya, maksudnya Tuhan? Ya setiap kegiatan itu kamu tambah semuanya. Habis kamu tulis renungan, kamu lihat orang-orang yang butuh kamu layani. Layani mereka. Lalu apa lagi Tuhan? Banyak hal yang bisa kamu kerjakan. Berkhotbah di YouTube misalnya. Atau apa. Pokoknya semua untuk aku. Tuhan berbicara seperti itu. Kayaknya saya bilang sama Tuhan, oke Tuhan, saya akan ketinggalkan semua kesenangan saya untuk Engkau. Apapun itu, saya rela. Karena saya tahu, semua itu gak berguna lagi buat saya. Nonton, udah gak berguna. Main game, itu juga udah gak berguna buat saya. Yang paling penting di dalam kehidupan saya adalah Tuhan. Dia yang paling penting, dan saya ingin sekali memuliakan namanya. Karena itu saya bilang,
bukan dengan kekuatan saya, tetapi dengan kekuatan Tuhan. Kalau dengan kekuatan saya sendiri, saya nggak akan mampu. Tapi karena kekuatan daripadanya yang akan memampukan saya untuk melewati semuanya, maka saya bilang sama Tuhan, ya Tuhan, saya mampu jika Tuhan beserta dengan saya. Biar aja Tuhan yang di depan, jangan saya yang di depan, Tuhan. Tuhan yang di depan, saya yang di belakang, saya yang ikutin Tuhan. Dan saya pegang Tuhan dari belakang. Saya bilang seperti itu kepada Tuhan. Jadi saya hanya mengutamakan Tuhan. Tuhan, biarlah Engkau yang berjalan di depan. Ketika saya melayani pun, Tuhan, biarlah Engkau yang berjalan di depan. Karena saya tidak tahu apa yang harus saya buat. Saya hanyalah alat. Alat yang bisa dijalankan kalau Tuhan sendiri yang jalankan. Kalau saya alat ini tidak dipakai, ya sudah. Jadi alat yang diam, tidak bisa bergerak apa-apa. Saya mengutamakan diri saya seperti sebuah setrika. Sebuah setrika, ketika setrika akan dipakai untuk merapikan sesuatu, setrika membutuhkan tangan kita agar setrika bisa bekerja dengan baik. Begitu juga kita semua, bukan saya saja, saudara pun begitu. Bukan saya secara pribadi yang begini. Kalau kita itu mau dipakai Tuhan, ya sudah. Semuanya kita serahkan kepada Tuhan. Umpama seperti sebuah setrika yang membutuhkan tangan kita untuk bekerja. Demikian juga kita. Kita bisa bermanfaat ketika tangan Tuhan yang bekerja melalui kita. Kalau tangan Tuhan tidak bekerja, maka kita tidak bisa menjadi alat yang berguna. Dan tentunya semuanya kita gunakan dengan kekuatan dari Tuhan. Ketika kita mulai lemah, ketika kita mulai goyah, kita pandang kepada Tuhan dan berkata kepadanya, Tuhan, aku tidak mampu lagi. Aku tidak sanggup lagi, Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau yang bekerja bagi saya. Dan lihat bahwa Tuhan sendiri yang akan bekerja di dalam kehidupan kita. Kehidupan kita di dalam Dia. Dia di dalam kita dan kita di dalam Dia. Dan biarlah anugerah Tuhan saja yang boleh tercurah di dalam kehidupan kita. Segalanya sudah Tuhan sediakan buat kita yang terbaik. Asalkan kita mau taat. Kalau kita nggak mau taat, maka itu semua janji-janji Tuhan tidak bisa tergenapi di dalam kehidupan kita kalau kita nggak taat. Janji-janji Tuhan akan tergenapi di dalam kehidupan kita ketika kita mau taat kepada Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Dengan segenap apapun yang ada di dalam kehidupan kita. Kita percayakan terus kepada Tuhan. Tuhan sendiri yang akan membawa kita untuk masuk ke dalam rencananya. Bukan kita yang maksa, tetapi Tuhan yang bekerja, saudara. Dengan kekuatannya, bukan kekuatan kita. Kita hanya bilang kepada Tuhan, ya sudah Tuhan, saya mau serahkan semua kepada Tuhan. Biar saja Tuhan yang bekerja. Biarlah kekuatan Tuhan Tuhan saja yang bekerja di dalam kehidupan saya. Berbicara kepada Tuhan seperti itu. Dan niscaya Tuhan sendiri yang akan memberikan kekuatan kepada kita untuk menjalani hari-hari yang ada di sini. Hari-hari yang ada di depan kita. Kita tidak perlu takut, tidak perlu khawatir. Saya akan nyanyikan lagu ini sekali lagi untuk boleh menjadi berkat buat kita semua. Di dalam jalan
untuk kebaikanku. Dia peluk aku dengan kasihnya dan cintanya memuaskanku. Segalanya Yesus sediakan untuk segala keperluanku. Dia tak pernah ingkar janji, Dia selalu tepati janjinya. Yang terbaik bagiku. Di dalam jalan yang terjadi, ku tahu aku bekerja untuk kebaikanku, untuk kebaikanku. Dia peluk aku dengan kasihnya dan cintanya memuaskanku. Segalanya Yesus sediakan untuk segala keperluanku. Dia tak pernah ingkar janji, Dia selalu tepati janjinya. Yang terbaik bagiku. Dia selalu tepati janjinya. Yang terbaik bagiku. Dia selalu tepati janjinya. Yang terbaik bagiku. Ya, Tuhan sediakan yang terbaik buat kita. Jadi jangan pernah takut, jangan pernah khawatir di dalam kehidupan kita. Dengan kekuatannya kita bisa berjalan. Hanya dari Dialah kekuatan kita, bukan dari yang lain. Sebelum saya menutup renungan ini, saya akan mengajak kita semua menyanyikan sebuah pujian. Walau ku harus berjalan dalam lembah kegelapan. Walau ku harus berjalan dalam lembah kegelapan, perlindungan-Mu Tuhan nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah seperti-Mu, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau yang bisa Yesus Engkau juru selamatku. Dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Walau ku harus berjalan dalam lembah kegelapan,
tiada pernah sedetikmu, tiada pernah kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya kau yang disembah. Yesus enggak, Yesus enggak, juru selamatku. Dalam janjimu, kemenanganku selamanya kan ku nyatakan. Besar setiamu Tuhan di hidupku, besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan di hidupku. Sekalipun kita berjalan di dalam lembah kekelaman, Tuhan selalu ada beserta dengan kita, tanpa kita harus takut, tanpa kita harus bimbang, tanpa kita harus khawatir akan apa yang terjadi di depan kita. Tetaplah berpegang terus kepada Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Sebelum saya menutup renungan ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Bapa buat kasih-Mu yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kami punya Allah yang luar biasa seperti Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan, walaupun kami harus berjalan di dalam lembah kekelaman, kami tidak perlu takut, karena Engkau beserta dengan kehidupan kami. Karena Tuhan, Engkau adalah kekuatan kami, Engkau adalah perisai kami yang teguh, dan hanya kepadamu saja kami berpegang dan bersimpuh. Tuhan Yesus yang tolong kami, untuk kami bisa melewati setiap apapun di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Dengan kekuatan daripada Tuhan saja, kita bisa melewati segala sesuatu yang terjadi. Tetap andalkan Tuhan, tetap kuat di dalam kekuatan sayap-Nya. Dan Tuhan Yesus yang akan memberkati kita semua dari hari ini sampai selama-lamanya. Terima kasih. Selamat beraktivitas kembali jika Anda beraktivitas. Dan jika Anda mau beristirahat, silahkan beristirahat. Dan sampai jumpa di kesempatan yang akan datang.